Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina. Di sini saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-7, yaitu menjawab pertanyaan dengan tema job description. Di sini ada 5 tema pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dengan tema job description motivator pada kegiatan insidentil. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator adalah mencari tahu apa sih penyebabnya murid tersebut tidak mau masuk kelas. Ditanyakan kepada anaknya terlebih dahulu. Mungkin saja dia dipaksa untuk datang ke Bimba, atau mungkin sedang tidak mood, atau mungkin ada masalah di rumahnya. Jadi ditanyakan kepada si anak. Kemudian juga bisa kita tanyakan kepada orang tuanya yang mengantar atau yang mengantarkan anak tersebut, ke mamanya, ke papanya, ke kakaknya. Ditanyakan, apakah si kakak di rumah hari ini kenapa sih, seperti itu. Apa ada saudaranya yang datang mungkin, jadi dia tidak mau datang ke Bimba karena ada saudaranya, seperti itu. Jadi ditanyakan kepada si anak dan kepada orang tua yang mengantarkan, atau kakaknya atau siapapun yang mengantarkan anak tersebut ke Bimba. Jika sudah ditanyakan dan kita sudah tahu, maka kita akan cari solusinya, seperti itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan motivator yaitu menenangkannya, kemudian menanyakannya dengan pelan-pelan, kenapa kakak menangis? Ada apa? Kakak mau apa? Seperti itu. Lalu diarahkan, dibimbing, seperti mungkin dengan cara bermain tebak-tebakan, bermain apa yang dia sukai, mungkin mewarnai, bernyanyi, seperti itu. Jadi kita masuk ke dunia anak tersebut, kita cari tahu apa kesukaannya, lalu kita lakukan yang dia suka. Lalu setelah itu sedikit demi sedikit kita arah, kita bimbing untuk bermain baca-bacaan kembali, untuk agar dia tidak menangis lagi, seperti itu. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang dilakukan motivator adalah menegur, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Mungkin seperti, kakak Indah, gak boleh ya mengganggu kakak Indah, kan kakak Indahnya sedang bermain baca-bacaan. Kakak Indra mau bermain baca-bacaan bersama kakak Indah bareng-bareng sama Bu Guru. Yuk, di sini yuk, duduk yuk. Kita bareng-bareng bermain baca-bacaan. Siapa yang semangat, siapa yang suaranya keras, itu semuanya keren. Ayo di sini kita bareng-bareng ya, seperti itu. Mungkin diajak bermain bareng gitu, agar dia tidak mengganggu lagi, dan dia mungkin akan lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan proses belajarnya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Mendekatinya, habis itu dialihkan. Lagi-lagi kita harus masuk ke dunianya, kita harus tahu kesukaannya, lalu kita alihkan. Wah, kakak kok melamun? Kakak tahu nggak, Bu Guru punya cerita loh, ceritanya bagus, mau denger nggak kakak? Seperti itu. Jadi kita bisa dengan bercerita, mendongeng, atau bernyanyi, atau kita tanya, kakak tahu nggak kakak suka apa? Kakak tahu nggak kakak ada buah namanya mangga, itu Bu Guru suka loh. Kalau kakak suka buah apa ya? Seperti itu. Nanti kan anak akan ada interaksinya, akan merespon, sehingga dia tidak melamun lagi. Setelah anak merespon, sedikit demi sedikit dibimbing ke bermain baca-bacaan kembali, seperti itu. Dan tema yang kedua di sini, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Yaitu mengevaluasi minat baca dan minat belajar pada anak. Apakah sudah tumbuh? Apakah sudah anak sudah tertarik dengan materi yang telah kita berikan? Setelah kita mengevaluasi anak, kita mengevaluasi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri.
Apakah masih ada yang salah dalam kita membimbangkan anak seperti itu? Apa masih ada yang kurang? Jadi kita harus mengevaluasi diri sendiri, kemudian memperbaiki diri sendiri. Belajar lagi seperti itu. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari, yaitu membimbangkan anak, membimbing minat baca dan minat belajar anak. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Diperhatikan setiap harinya, atau bisa ditanyakan kepada anaknya, kakak bajunya bagus ya, gambar tayo, kakak suka tayo ya, seperti itu misalkan. Nanti mungkin dia akan cerita dengan sendirinya, iya bu guru, aku suka kartun tayo, seperti itu. Jadi ditanyakan kepada si anak dan diperhatikan. Kalau untuk karakter, menurut saya itu akan terlihat seiring berjalannya waktu saat proses belajar dan belajar. Apakah anak itu ceria saat belajar, bersemangat saat belajar, atau moody saat belajar, bosan, cepat merasa bosan. Itu akan terlihat dengan sendirinya seperti itu. Yang terakhir, amati dan pelajari anak murid Bimba A, IU, EO, 2 FA yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, karakter, dan kesukaannya masing-masing. Di jadwal 109 ada Zian Ardiansyah Firdaus dan Erina Rizky Kusumawati dan Ahmad Zaki Imansyah. Nah, di sini karakter Zian Ardiansyah Firdaus itu ceria dan agak mudian. Terus kesukaannya itu dia bermain tebak-tebakan. Kalau untuk Erina Rizky Kusumawati, karakternya ceria, sedikit pendiam, kesukaannya juga bermain tebak-tebakan. Dan untuk Ahmad Zaki Imansyah, kesukaannya bermain tebak-tebakan serta karakternya ceria dan sedikit pendiam. Untuk jadwal 110 di sini ada Mikael Adrian Sandi, memiliki karakter yang ceria, kesukaannya bernyanyi. Dia sangat senang sekali kalau sudah bernyanyi bersama-sama seperti itu. Terus ada Manaf Hafiz Hasim, karakternya juga ceria, dia kesukaannya mewarnai seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.